Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Kansa Nabila dengan NIM akhir 056 dari kelas Ilmu Kelautan B dengan PJ kelompok yaitu Nesha. Di sini saya akan melakukan olah data mengenai modul kelima dari praktikum SIG yaitu interpolasi dalam SIG. Nah, untuk pertama-tama di sini saya mendapatkan data curah hujan untuk bulan ketiga atau bulan Maret di tahun 2022. Maka dari itu pertama saya akan menambahkan datanya terlebih dahulu. Oke. Ini untuk datanya, langsung di add. Oke, ini. Nah, ini di sini kan masih high intensitasnya itu ada 1273, sedangkan low intensity-nya itu ada minus. Nah, sedangkan intensitas itu nggak mungkin minus dan paling kecil itu 0. Maka dari itu kita harus mengubah si intensitas ini dengan cara apa? Dengan cara kita ke Arc Toolbox ini. Tunggu sebentar karena ini agaknya ada error. Oke, udah masuk. Kita masuk ke Spatial Analysis Tool, masuk ke yang Map Algebra, terus Raster Calculator. Nah, di sini bakalan muncul kalkulatornya. Kita pencet set 0, terusan pencet ini Cheers Bill-nya. Oke, set 0 layer kurang dari klik layer lagi. Maaf, ini lebih dari kurang dari no. Oke, terus diklik OK, terus ditunggu sampai kalkulatornya itu, toolnya itu berjalan dan udah ada OK-nya di kanan bawah. Nanti dia bakal keluar sendiri. Ditunggu karena memang agak lama. Oke, di sini udah muncul yang low-nya itu 0, high-nya itu 1273. Ini jadi bisa kita remove aja. Nah,
Jadi kita punya satu di sini. Ini bisa kita ganti color remnya supaya bisa lebih enak juga dilihatnya. Sesuka teman-teman mau diganti warna apa. Nah, ini aku ganti seperti ini. Habis itu kalau udah, kita bakalan mengubah dia itu dari raster ke poin. Jadi kita bikin titik-titik poinnya. Dengan cara apa? Kita masuk ke art toolbox lagi, kasih conversion tool from raster, terus raster to point gitu ya. Ini kita masuk ke conversion tool from raster to point ini. Oke. Input rasternya kita input yang ini, terusan value ini yang value aja, terus yang ini bebas mau ditaruh kemana. Aku mau taruh ke sini, namanya kita ganti jadi point kangen. Oke. Terus kita tunggu lagi kayak tadi. Kalau misalkan udah dicentang, itu nanti ada pemberitahuannya centang di sebelah kanan bagian bawah, dan bakalan muncul di sini poinnya di layer baru. Memang agak lama dan emang harus ditunggu. Oke, di sini poinnya udah muncul dan di mapnya pun udah kelihatan juga. Di sini ada rangkaian poin-poinnya. Ini bisa kita pinggirin lagi. Sini poin-poinnya ada di sini. Nah, terus kita bisa open attribute table. Ya. Tuh. Kalau udah, kita bisa masukin data Indonesianya. Kita masukin data lagi. Kita add data. Masukin data yang Indonesianya. Kasih yang ini, Indo District SHP. Kita add. Oke, ini udah masuk. Warnanya bisa diganti sendiri. Kita kasih warna yang lumayan mirip bumi. Kita kasih warna ini. Oke. Terus kita bisa cek open attribute table-nya di sini. Oke, ini bisa kita ganti. Kita ascendingin dulu. Nah, oke. Kalau udah, kita di sini find and replace. Kita cari kangean. Oke, karena nggak ada, kita bisa cari Sumenep. Oke. Di sini ada Sumenep. Kita zoom to selected.
Oke. Jadi Kangean Sumenep itu ada di sini. Nah, untuk kepulauannya itu adalah yang ini, Kepulauan Kangean. Sumenepnya itu ini. Ini Kepulauan Kangeannya. Jadi kita bisa zoom aja ke bagian situ. Oke, ini untuk Kepulauan Kangeannya. Ini guys, oke. Kalau udah nih kita bisa exitin. Terus sekarang kita bisa langsung masuk ke bagian interpolasinya. Nah, pertama-tama kita harus pakai ini dulu, select features dulu. Oke. Nah udah jadi biru-biru kayak gini. Terus kita langsung bisa pakai spatial analysis tool, terus interpolation. Terus yang pertama ada IDW. Kita bakalan mencoba menggunakan kelima toolsnya, yaitu IDW, terusan kriging, natural neighbor, spline, topo raster. Oke, udah. Nah, yang pertama kita pakai IDW. Input pointnya poin Kangean. Yang ini kita ganti jadi grid code. Output rasternya kita ganti juga jadi di sini. Terus kita kasih nama IDW Kangean 2022. Oke. Berarti kita ubah aja ini jadi IDW Kangean aja. Oke. Terus ini nggak usah diubah apa-apa. Ini juga udah nggak usah diubah apa-apa. Kita langsung okein aja. Kita tunggu lagi toolsnya untuk berjalan dulu. Oke, udah jadi. Nah, jadinya tuh kayak gini, bakalan kayak gini teman-teman. Ini kalau misalkan ininya diituin bakal gini. Ini gini. Oke, ini juga color remnya bisa kita ubah. Cuma aku bakalan tetap pakai kayak gitu aja color remnya. Lalu kalau udah kita coba kriging. Oke. Oh ya, pertama-tama biar mungkin tadi biar nggak salah juga, kita giniin lagi ya. Nah, kalau udah input poin Kangean. Yang ini grid code lagi. Ini kita ganti lagi ke sini, kriging Kangean. Kita save. Oke. Karena nggak bisa berarti kriging KNG. Yang ini metodenya ordinary. Ini juga spherical juga. Segala macamnya ini tinggal kita okein aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dari yang IDW sama kriging itu berbeda. Coba kita kalau kita unchecklist krigingnya, nah datanya gini. Tapi kalau kita checklist krigingnya, nah ininya lebih berbeda gini. Nah, habis itu kita pakai natural neighbor. Sama lagi sebenarnya untuk step-stepnya. Ini juga diganti jadi grid code. Ini kita ganti juga NN Kangean. Ini masih sama, kita okein. Oke. Kita tunggu lagi. Oke, nah di sini juga berbeda lagi ya NN untuk pola penyebaran curah hujannya di belakang.
Terus kita pakai spline untuk yang keempat, masih sama, poin kangean, grid code kita ganti, spline PNG, masih sama, kita oke. Kita tunggu. Oke, ini jadi, dan ini juga udah berubah lagi untuk backgroundnya atau persebaran curah hujannya atau hasil interpolasinya. Dan yang terakhir kita coba dengan topo to raster. Nah, untuk topo to raster ini input feature-nya ada Oke, buat topo to rasternya udah jadi. Dan ini tadi pakai yang point elevation dan hasilnya kayak gini. Mungkin topo to rasternya bisa dilihat di sini. Oke, mungkin untuk hasil olah datanya cuma segini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.